Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang pemuda harus bergerak ketika saat ini kekhawatiran demokrasi kita rusak ini akan benar-benar terjadi terutama jelang pesta politik atau pemilu 2024? Gilbran, ini bentuk intimidasi tentunya kita takutkan atau khawatirkan masih akan berlanjut terutama ketika gerakan para mahasiswa tampaknya tidak akan berhenti begitu sampai ketemu dengan ekspektasi atau target atau mungkin reaksi yang sudah seharusnya dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah tidak ada concern tersendiri bentuk intimidasi ataupun gangguan tersebut akan berlanjut ke depannya? Kita sadar betul bahwa ini adalah konsekuensi kita. Konsekuensi berteriak lantang di jalan kebenaran, berteriak garang di tengah kerusuhan, di tengah bobroknya zaman gitu ya. Jadi apapun masalahnya, apapun intimidasinya, saya rasa harus tetap kita hadapi bareng-bareng. Dan kami yakin kita saya nggak gerak sendiri, ada Melki, ada kawan-kawan yang lain. Jadi saya sama sekali tidak merasakan takut. Itu yang pertama. Yang kedua, justru saya prihatin dengan kondisi itu. Hanya karena kita bikin diskusi, hanya karena kita membuat sebuah ruang-ruang intelektual, saya dihubungi oleh orang tidak dikenal, kemudian dimintai pertanyaan-pertanyaan yang aneh, bahkan sampai sekarang bukti chatnya masih ada itu. Dan saya rasa itu menjadi wujud memprihatinkan bagi bobroknya aparatur kita ya. Setidak dewasa itukah gitu, demokrasi kita gitu. Dan saya harap menjelang pemilu jelas anak muda tak akan justru terdiam. Justru anak muda akan semakin membara, jumlah suara terbanyak akan terus bersuara dan terus akan berisik hingga kebenaran semakin terang. Baik, dan tentunya ya lagi-lagi ini sih sebenarnya mengingat bahwa aspirasi atau semangat dari para mahasiswa inilah yang mengubah negara, terutama ketika lihat di sejarahnya di tahun 98 ini yang menjadi trigger perubahan yang baik bagi negara. Tapi Mas Ubed, pertanyaan Gilbran tadi menarik dan ini sebenarnya mungkin bisa Mas Ubed jawab. Apakah memang sebobrok itu demokrasi kita saat ini melihat apa yang terjadi pada teman-teman mahasiswa dan apa yang sedang disuarakan oleh mahasiswa? Dan kalau memang bobrok atau ambruk, sebenarnya parameter untuk demokrasi yang bisa dikatakan baik itu seperti apa? Saya kira banyak ilmuwan yang sudah melakukan riset mendalam tentang Indonesia di akhir-akhir ini. Saya beberapa profesor dari Australia, dari Amerika, dan sejumlah ilmuwan yang lain menyimpulkan memang demokrasi di Indonesia sedang mengalami kejatuhannya atau runtuhnya atau mundurnya demokrasi di Indonesia. Indikasinya sebetulnya sangat jelas. Misalnya kita mengutip dari beberapa rilis yang diungkapkan oleh lembaga riset terkemuka di ekonomis menyebutkan bahwa indeks demokrasi kita itu memang masih masuk kategori flawed democracy, demokrasi yang cacat, yang penuh dengan satu praktek kekuasaan yang justru membuat demokrasi itu mengalami erosi. Angkanya misalnya kebebasan sipil kita itu angkanya masih 5,59, masih merah. Kemudian kebebasan internet kita, ada internet freedom juga sangat rendah, angkanya di bawah 5 bahkan. Kemudian indeks hak asasi manusia kita juga masih di bawah 50 skornya, persisnya sekitar 3,3. Jadi memang sangat memprihatinkan kondisi sekarang. Apalagi misalnya kalau ini kan ada putusan MK yang sangat luar biasa ini, lalu tahun depan prediksi saya indeks demokrasi kita lebih buruk dari tahun ini. Artinya memang betul-betul mengalami satu situasi yang membuat kita malu. Kaum akademisi Indonesia itu kalau berdiskusi dengan teman-teman dari negara-negara lain itu malu kita, soalnya kita nggak ngapa-ngapain begitu karena praktik kekuasaan yang mengabaikan aspirasi publik, bahkan parlemen membuat undang-undang juga nggak mendengarkan aspirasi publik, nggak ada meaningful participation itu. Nah, itulah indikasi-indikasi dari bobroknya demokrasi kita. Dari kebebasan sipil yang raportnya merah, dari partisipasi warga yang tidak didengar juga raportnya merah, kemudian dari budaya politik kita juga raportnya merah, dari pergerakan hak asasi manusia kita juga raportnya merah. Jadi terlalu banyak merah untuk menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia saat ini. Parahnya, raport merah demokrasi itu diproduksi oleh elit kekuasaan yang dilakukan secara vulgar, nggak terang-terangan ya. Ini sungguh-sungguh saya aneh apa yang sekarang terjadi itu. Artinya nggak ada sedikit pun rasa malu atau bekerjanya otak di dalam dirinya untuk melihat tingkah laku kekuasaan ini sebetulnya sudah tidak sesuai dengan konstitusi misalnya, tidak sesuai dengan akal sehat misalnya. Tapi dia lakukan. Ini kan parah. Ini separah-parahnya praktik kekuasaan yang ditunjukkan secara vulgar. Nggak ada malu. Dan oleh karena itu saya kira karena begitu vulgarnya praktek kekuasaan yang anti demokrasi, yang meruntuhkan demokrasi, maka publik ini seperti dipertontonkan secara terbuka gitu. Jadi kalau publik tidak hanya mahasiswa ini sebenarnya yang mengalami situasi mungkin juga memendam, tapi masyarakat kecil. Saya bertemu dengan beberapa kelompok pekerja misalnya, buruh, bahkan kemudian supir taksi
politisi, kemudian sempat saya ke kampung di Jawa Barat ketemu petani, mereka juga heran, ini negara mau dibawa kemana sebetulnya. Nah, ketika kekecewaan dan demi kekecewaan itu kemudian makin luas, saya meyakini ini memungkinkan terjadi akumulasi satu gerakan besar yang memungkinkan akan menemukan satu titik temu apa yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa. Dan saya kira kalau mau ini tidak terjadi, sebetulnya sederhana. Mahkamah Konstitusi lakukan langkah-langkah penting ya untuk membuat semacam terobosan hukum untuk membatalkan putusan MK itu. Lalu KPU juga mesti sadar KPU melakukan kesalahan besar karena menerima pendaftaran seorang calon wakil presiden dengan putusan yang aktornya dianggap sebagai melakukan pelanggaran berat begitu. KPU juga harus melakukan langkah-langkah penting. Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus melakukan langkah-langkah penting. Bawaslu melakukan langkah penting. Jadi kalau KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan DPR melakukan langkah-langkah penting politik, saya kira gerakan besar itu tidak akan terjadi. Tapi jika instrumen negara tadi, MK, apalagi presiden narasinya tidak produktif ya untuk kepentingan demokrasi, lalu yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, itu tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa, saya meyakini mahasiswa tidak akan berhenti untuk terus menyuarakan prinsip-prinsip penting dalam membangun negara demokrasi ini. Karena demokrasi itu sesungguhnya berhubungan dengan ekonomi juga, Bapak ini. Negara yang ada banyak riset yang menunjukkan itu, negara yang demokrasinya buruk itu akan mempersulit investasi asing datang. Iya, benar. Indeks demokrasi. Itu kan kasus IKN yang ternyata belum ada. Dari luar, itu kan memprihatinkan ya. Karena mereka lihat demokrasi kita buruk. Interesting. Maksudnya kalau apapun ya kepentingan politik yang sedang mengendarai peristiwa-peristiwa yang terjadi jelang pemilu 2024 ini tampaknya memang kurang bisa memperhatikan konsekuensi, terutama tadi terkait investasi ya, karena memang berjalan beriringan ya, Mas Ubed, kalau demokrasi buruk ya investasinya tidak akan masuk ke Indonesia. Nah, saya ke Manik deh. Apakah dengan hal seperti ini ketika demokrasi hitungannya memburuk atau menurun, apakah ini tidak menjadi sebuah legacy yang buruk bagi pemerintahan kita saat ini, terutama ketika nanti di 2024 akan berganti? Bahkan menurut saya bukan hanya warisan yang buruk ya, tetapi juga bisa jadi akan menjadi sebuah presiden yang bisa dilanjutkan, yang dianggap benar gitu ya. Nah, ini menurut saya hal yang perlu kita koreksi bersama-sama, karena kita tidak bisa membenarkan apa yang salah. Jadi ya katakan hitam adalah hitam gitu ya. Kalau lagu-lagu mahasiswa seperti itu gitu ya. Katakan yang salah adalah salah dan katakan yang benar adalah benar gitu. Jadi kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa hari ini menurut saya menunjukkan daya kritis di antara masyarakat itu masih tetap ada. Dan saya juga mungkin ingin menyoroti tadi apa yang disampaikan oleh Gibran ya, terkait dengan mereka mengangkat ada jagung gitu ya sebagai simbol yang menurut saya perlu kita sebarluaskan lagi dengan baik, karena betul sekali bahwa umur kita ini masih seumur jagung gitu ya. Bukan berarti kemudian kita harus pesimis dengan masa depan demokrasi kita melihat hal yang seperti ini, tetapi kita harus sama-sama mengkoreksi apa yang terjadi hari ini dan kemudian menyampaikannya kepada publik bahwa ini bisa dikoreksi dengan baik apabila masyarakat semua memiliki kesadaran yang baik pula. Maka dari itu menurut saya tadi konteksnya adalah teman-teman yang mengangkat jagung hari ini itu juga menunjukkan produk bahwa ini adalah kekuatan masyarakat, produk yang datang dari rakyat gitu ya, produk yang kemudian ingin kita sama-sama sampaikan kepada publik bahwa elit harus melihat ini juga sebagai sebuah permasalahan, termasuk diantaranya masyarakat yang berada hari ini gitu ya, melihat politik itu jauh di antara kita harus mulai bergerak, kita harus mulai memastikan diri bahwa hak-hak kita kemudian ya, hari ini saja MK sudah bisa dikangkangi gitu ya, bagaimana dengan yang lain gitu ya, bagaimana ketika proses pemilu itu sendiri, bagaimana pasca pemilu itu juga gitu ya. Hari ini mungkin semuanya akan menjadi tokoh-tokoh yang ibaratnya dekat dengan orang muda, simply karena mayoritas dari pemilihnya adalah orang muda itu sendiri. Tapi kita harus sadar bahwa lagi-lagi muda saja itu belum cukup, tapi bagaimana proses yang ia lalui itu juga melalui proses yang memang benar-benar menggambarkan orang muda gitu, proses yang benar-benar mempertunjukkan kepada kita proses yang baik dan benar gitu, sehingga akhirnya publik juga bisa sama-sama melihat bahwa politik itu dekat dengan mereka, politik itu bukan milik elit, politik itu juga milik kita semua, karena kehidupan sehari-hari kita tentunya itu berdampak dari hasil proses politik yang hari ini terjadi. Jadi harapannya ini bukan menjadi warisan yang kemudian buruk. Tentu tadi Bang Ubed sudah bilang ya, ini jadi
malu lah ibaratnya kita di mata internasional. Bukan hanya malu di mata internasional, tapi ini juga menunjukkan betapa kurangnya masyarakat kita itu dilihat sebagai benar-benar subjek yang bergerak gitu ya. Kita hanya diibaratkan sebagai objek orang-orang yang akan memilih saja gitu. Jadi akan dicarilah siapa yang paling muda, siapa yang bisa merepresentasikan orang muda. Tapi ya balik lagi, mudanya dalam konteks apa? Karena tidak semua orang muda itu anaknya presiden. Betul, karena orang muda semuanya ya, baik di setiap kalangan. Bicara mengenai muda, Gilbran, apakah yang terjadi saat ini, apakah yang menjadi trigger mengapa aspirasi ini muncul dari Sumpah Pemuda? Apakah juga akan menjadikan antusiasme Gilbran dan kawan-kawan sebagai mahasiswa, sebagai anak muda ini menurun atau berubah jelang pemilu 2024? Tentu ada skeptisme ya Mbak, ada pesimisme juga, karena kita melihat dari ketiga capres dan cawapres tidak ada program yang secara signifikan bisa mengatasi masalah gitu. Bahkan ada beberapa program kerja, ada beberapa program usulan dari capres-cawapres ini justru rawan dengan melahirkan masalah baru gitu. Seperti? Meskipun demikian, kita masih percaya bahwa pesta demokrasi ini 5 tahun sekali ini bisa menjadi salah satu turning point bagi bangsa ini. Setidaknya demokrasi atau pemilu tahun depan ya, 2024 itu penuh dengan corak intelektualitas itu. Karena apa, kalau kita kadang lihat di jalanan-jalanan itu banyak banget baliho besar, cuman gagasannya kecil. Para calon kontestan politik itu sangat fokus pada ragam gaya dan pose, mulai dari kepalan tangan nasionalis sampai ragam busana islamis, semua dipaparkan untuk memperoleh suara, terutama anak muda. Tapi tidak ada satupun baliho di sana yang menawarkan solusi atas permasalahan yang ada. Nah, itu yang menjadi kritik kami ya dari anak-anak muda, bahwa politik kita udah terlalu banyak dengan gimmick gitu. Politik kita udah terlalu keruh dengan distraksi dari substansi yang ada, ditambah dengan black campaign dan sebagainya. Meskipun demikian, kita anak muda masih punya tugas nih. Kita anak muda punya tugas untuk menjadi agen-agen intelektual dalam demokrasi kita, menjadi agen-agen inisiator demokrasi yang memiliki nafas intelektualitas. Seperti itu, Mbak. Iya, mengingat ya lagi-lagi negara ini, Indonesia, bisa terjadi, bisa terbentuk. Baik, kita dapat poin-poinnya, Gilbran, juga Mas Ubed serta Manik. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu, beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.